Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuja dan memujinya, yang mana dengan nikmat-Nya lah subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kita mengingat bahwa Allah lah yang memudahkan kita melakukan ketaatan apapun, insyaAllah akan bisa menjaga hati-hati kita dari sifat ujub, sifat merasa kagum dengan amalan kita sendiri, yang mana itu akan membahayakan bagi amal kita. Maka di antara sunnahnya, setelah kita melakukan ketaatan, perbuatan kebaikan, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah segala amal saleh menjadi sempurna. Jadi kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, apapun raihan yang kita capai, ketika kita mengembalikan semuanya kepada Allah, lalu apalagi yang mau disombongkan? Semuanya kemudahan dari Allah, apa yang mau kita. Bahkan para ahli surga ketika dimasukkan ke dalam surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami sampai bisa masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan kami tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk kalau bukan Allah yang kasih petunjuk. InsyaAllah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih pada sirahnya atau sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW, dan kita masih terakhir pembahasan kita masih tertahan pada kakeknya Nabi SAW, yaitu masih sampai pada Abdul Muttalib. Kita sudah memulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Qusay yang pertama menyatukan orang-orang Quraisy di Mekah, kemudian lanjut kepada anaknya Abdul Manaf, kemudian Hashim, dan Abdul Muttalib sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, nama aslinya adalah Syaibah, namun lebih dikenal dengan gelarnya Abdul Muttalib karena pamannya yang bernama Muttalib. Kita sudah sebutkan kemarin, beliau dibawa dari Madinah, ibunya asli orang Madinah, Yathrib, saat itu namanya masih disebut dengan Yathrib. Dan ketika datang ke Mekah, sampai akhirnya beliau diangkat menjadi pemimpin di Mekah, itu tidak didapat dengan mudah, karena pada saat itu ada pamannya, saudara dari ayahnya. Hashim itu punya saudara yang namanya Muttalib, yang itu nanti menjemput Abdul Muttalib di Yathrib. Kemudian ada juga yang namanya Naufal. Nah, Naufal ini ketika Abdul Muttalib naik mau jadi pemimpin, Naufal ini sempat merebut kekuasaan. Jadi dia merasa lebih berhak, saya lebih tua, saya pamannya, ini ponakan, harusnya saya. Maka Abdul Muttalib yang ketika dijemput oleh pamannya Muttalib di Madinah, bahkan ketika dibujuk ibunya yang asalnya tidak mau melepas ke Madinah, saya sudah tidak punya suami. Hashim meninggal di Gaza di Palestina. Perempuan tidak punya suami, anak satu-satunya ini diambil mau dibawa ke Mekah. Namun ketika itu Al-Muttalib membujuk dan mengatakan kalau Syaibah ini, anaknya ini tinggal tetap di Madinah, dia cuma akan jadi orang biasa. Namun kalau ikut kami, keluarga ayahnya, saudara ayahnya, ikut ke Mekah, dia akan jadi pemimpin. Maka akhirnya ibunya pun rela. Maka ketika Naufal ini berusaha merebut kekuasaan dari kepemimpinan di Mekah dari tangan Abdul Muttalib pun mengirim surat kepada keluarga ibunya di Madinah, di Yathrib saat itu, dan mengatakan bahwa saya ini sebenarnya sudah mau naik jadi pimpinan, namun direbut oleh paman saya. Maka berangkatlah 80 orang pasukan berkuda dari Yathrib langsung menuju Mekah. Dan ketika datang, mereka langsung mendatangi Naufal. Jadi dari dulu memang
orang-orang Yathrib ini dikenal sebagai para petarung tangguh. Makanya orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, mereka ingin membunuh Nabi SAW. Kenapa? Mereka tahu kalau Nabi SAW sampai pindah ke Madinah dan bergabung, dilindungi oleh orang-orang Madinah yang terkenal dari dulu hobinya suka berperang. Aus dan Khazraj ini perang saudara ratusan tahun. Maka orang yang terbiasa hidup dalam peperangan yang begitu lama otomatis akan menguasai berbagai macam skill, kemampuan bertempur. Dan susah ya, walaupun bisa menang menghadapi orang-orang seperti ini, kemenangan tidak akan bisa diraih dengan mudah. Nah maka datanglah 80 orang dari Madinah, datang langsung mendatangi Naufal dan mengatakan, kembalikan kepada ponakan kami kepemimpinan yang merupakan hak dia, atau kau harus berhadapan dengan kami. Melihat hal ini, Naufal yang tadinya meremehkan Al-Muttalib karena dikira ini orang nggak ada ibunya di sini, dia nggak punya keluarga ibu. Adapun Naufal merasa ibunya orang Mekah, ayahnya orang Mekah. Adapun si Abdul Muttalib ini cuma ayahnya yang orang Mekah, dan ayahnya sama dengan saudara dari Naufal ini. Ibunya dia nggak punya banyak pendukung istilahnya, dianggap nggak kuat. Setelah melihat 80 orang yang rela datang perjalanan 1 minggu saat itu, perjalanan dari Madinah ke Mekah pada saat itu ditempuh dalam jangka 1 minggu perjalanan darat. Maka melihat nih orang mau menempuh jarak yang sekian jauh, 80 orang demi untuk membela keponakan mereka, maka ini menunjukkan dia kuat, ini tidak bisa diremehkan. Maka akhirnya Naufal pun menyerahkan kekuasaan kepada Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib pun memimpin Mekah di usianya yang masih muda. Pada saat itu beliau hanya punya satu anak, dan ketika beliau akhirnya menjadi pemimpin di Mekah pun tidak langsung mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat Mekah. Karena seperti tadi ya, mungkin latar belakangnya dianggap ini tidak banyak punya keluarga di sini, ya, maka beliau menghadapi kurang mendapatkan dukungan di awal-awal kepemimpinan beliau. Dan saat itu beliau bermimpi, salah satu proyek yang pertama beliau lakukan adalah menggali sumur Zam-Zam. Sebelumnya sumur Zam-Zam ini sudah terkubur. Ya, begitu banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, sehingga Allah menghukum mereka dengan terkuburnya sumur Zam-Zam. Dan Abdul Muttalib inilah nanti yang bermimpi diperintahkan untuk menggali Zam-Zam. Setelah beberapa kali, maka beliau pun memutuskan untuk menggali sumur Zam-Zam. Namun masyarakat Mekah saat itu tidak mau ikut membantu. Beliau mengajak, ya, mereka apatis, ngapain? Bukan di situ, ini capek-capek saja. Zam-Zam sudah hilang, sudah nggak ada. Dan Abdul Muttalib saat itu hanya punya satu anak laki-laki. Dan bagi orang Arab saat itu, banyaknya anak laki-laki adalah merupakan simbol kekuatan. Semakin banyak anak laki-laki yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin kuat posisinya di tengah masyarakat, semakin dihormati. Abdul Muttalib saat itu hanya punya satu anak laki-laki, namanya Al-Harith, yang paling tua. Akhirnya anak laki-lakinya inilah yang membantu Abdul Muttalib menggali Zam-Zam. Sementara orang Mekah yang lain hanya memantau saja, melihat. Jadi yang namanya bekerja cuma 2 orang, sementara proyek yang dilakukan ini besar, tentu akan melelahkan. Sampai akhirnya Abdul Muttalib bernadar, ya Allah, katanya, kalau engkau berikan kepada saya 10 orang anak laki-laki, 1 orang saya siap sembelihkan, saya akan kurbankan untuk engkau, wahai Allah. Jadi saking inginnya Abdul Muttalib ini mendapatkan pendukung. Dan kemudian akhirnya Allah mudahkan jalan sehingga proyeknya berhasil. Sumur Zam-Zam berhasil ditemukan kembali, dan orang-orang Mekah yang tadi ketika pertama diajak untuk mencari sumur Zam-Zam, merekanya tidak mau membantu. Ketika sumurnya ditemukan, kemudian ingin dapat bagian juga. Katanya, kami juga orang sini. Kata Abdul Muttalib, tadi diajak dari awal bantu gali, nggak mau.
malah menggembosi istilahnya. Nah ini sekarang giliran sudah dapat hasilnya, kalian cuman duduk-duduk nunggu-nunggu pengen dapat juga. Namun sempat terjadi perdebatan yang alot sampai mereka akhirnya pada saat itu pergi ke dukun. Biasaan orang-orang jahiliyah, ya mereka kalau ada perkara apa mereka pergi ke dukun minta diputuskan. Maka pergilah ke dukun, namun belum sampai ke dukun di dalam perjalanan Allah mengeluarkan tanda, Allah memunculkan tanda bahwa memang Abdul Muthalib inilah yang berhak. Mereka sempat kehabisan air di perjalanan, bekalnya habis, ya di tengah perjalanan sampai tinggal menunggu kematian, bahkan disebutkan sampai mereka sudah menggali lubang kuburnya masing-masing. Karena di tengah padang pasir yang jauh tidak ada harapan, ya orang tidak ada, air tidak ada, mengharap hujan setahun kadang pun tidak turun. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan air dari kaki untanya Abdul Muthalib. Maka orang-orang Quraisy yang ikut pada saat itu akhirnya mengakui bahwa berarti memang engkaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus sumur Zam-Zam. Maka akhirnya pengurusan sumur Zam-Zam diserahkan kepada Abdul Muthalib. Dan kemudian waktu pun berjalan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan nadarnya dari Abdul Muthalib sampai akhirnya beliau mempunyai 10 orang anak laki-laki. Punya 10 orang anak laki-laki, dan ketika beliau merasa tiba waktunya untuk menepati nadarnya, beliau pun melakukan undian. Jadi undi di antara 10 anak ini, siapa yang keluar namanya dialah yang akan dikorbankan untuk memenuhi nadar Abdul Muthalib dulu ketika mau menggali sumur Zam-Zam. Dan ketika diundi, yang keluar adalah nama Abdullah. Abdullah yang akan menjadi ayah dari Nabi Muhammad SAW. Diulang lagi, keluar lagi nama Abdullah. Maka akhirnya Abdul Muthalib merasa yang memang Abdullah inilah yang harus dikorbankan. Ya walaupun ini anak yang sangat disayang. Maka berangkatlah Abdul Muthalib menggandeng putranya Abdullah untuk dibawa ke tempat pengorbanan. Di perjalanan tentu saja orang-orang melihat ini ada apa, Abdul Muthalib bawa pisau mungkin, menggandeng anaknya. Maka dikatakan, saya ingin memenuhi nazar saya kepada Allah. Dulu saya pernah nazar, kalau Allah berikan 10 anak laki-laki, 1 akan saya korbankan. Namun orang-orang Mekah yang ada pada saat itu, mereka ya sama seperti manusia. Mereka berusaha mencegah, jangan Abdul Muthalib ini anak dia, kesayangan, Masya Allah. Kenapa langsung? Sampai akhirnya diputuskan juga datang ke dukun. Ya, pada saat itu, pada zaman jahiliyah, datang ke dukun dan minta bagaimana ini. Maka dukun ini pun memberikan solusi agar bisa tetap melaksanakan nadarnya, diundi dengan unta. Diundi dengan 10 ekor unta. Jadi Abdullah dengan 10 ekor unta diundi. Kata dukunnya, kalau keluar nama Abdullah ditambah 10 lagi. Kalau keluar unta, maka sudah untanya saja dipotong berapa yang keluar. Tapi kalau keluar nama Abdullah terus ditambah 10, terus ditambah sampai nanti keluar nama unta. Maka itulah akhirnya yang mereka lakukan, diundi nama Abdullah dengan 10 ekor unta, ternyata yang keluar nama Abdullah, ditambah lagi 20, diundi lagi, keluar nama Abdullah lagi, ditambah lagi 30, keluar nama Abdullah lagi, diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah, ditambah lagi 40, terus begitu keluar nama Abdullah sampai nanti 100 ekor unta baru keluar untanya. Maka akhirnya tidak jadi, batallah, diputuskan tidak jadi disembelih, dikorbankan Abdullah dan diganti dengan 100 ekor unta. Dan inilah nanti yang akan menjadi syariat bangsa Arab yang lain, diambil oleh mereka, bahwa kalau ada orang yang membunuh orang lain, diyatnya atau uang gantinya itu 100 ekor unta. Dan ini berlangsung sampai hari ini. Mungkin kita masih ingat beberapa tahun yang lalu ada TKW ya. Waktu itu ditebus sama pemerintah. Awalnya masyarakat sempat berkumpul untuk membayarkan uang diyahnya. Itu sampai hari ini harganya masih harga 100 ekor unta. Masih dari sejarahnya berawal dari Abdullah yang ditebus saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan,
Dalam salah satu hadis beliau, ana ibnu dzabihain, kata beliau, saya putra dari dua orang yang akan disembelih. Yang pertama siapa? Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Abdullah, karena Nabi SAW keturunan dari Ismail dan putra dari Abdullah. Maka akhirnya Abdul Muttalib pun setelah sekian lama menjadi pemimpin yang mendapat dukungan penuh dengan anaknya yang 10 orang. Ya. Beliau memimpin kota Mekkah. Namun di daerah yang lain, di selatan ke bawah dari kota Mekkah, namanya negeri Yaman. Zaman itu masih dikuasai oleh dinasti Himyar, kerajaan Himyar. Raja yang terakhir mereka saat itu bernama Dunwas. Cerita ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Raja terakhir dari dinasti Himyar, dan sudah lumrah ya di dalam daerah yang merupakan strategis istilahnya kedudukannya, dalam kurun waktu itu berganti-ganti penguasanya. Yaman dikuasai Himyar, kemudian nanti datang kekuasaan asing. Raja terakhir dari dinasti Himyar ini bernama Dunwas. Dia beragama musyrik. Namun saat itu di antara rakyatnya ada yang memeluk agama Nasrani. Jadi ini kejadian belum Nabi SAW diutus. Syariat yang ada pada saat itu hanyalah syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Sampai dakwah Nasrani ini ke negeri Yaman. Maka dibandingkan kemusyrikan, tentu saja agamanya Ahlul Kitab itu lebih baik. Dibandingkan kemusyrikan, agamanya Ahlul Kitab lebih baik. Maka cahaya sekecil apapun, dia akan bersinar di dalam kegelapan. Di tengah gelapnya masyarakat yang saat itu bergelimang dengan kemusyrikan, menyembah berhala, maka sedikit saja cahaya dari Ahlul Kitab, maka itu akan sangat menerangi. Maka masuk ke dalam agama Nasrani inilah 20.000 dari rakyatnya Dunwas di Yaman dengan cepat. Namun ini tentu saja tidak membuat senang Dunwas, seorang penguasa. Dia merasa kedudukannya terancam karena rakyatnya sudah beda agama dengan pemimpin. Takutnya mereka nanti akan menaikkan pemimpin yang satu agama dengan mereka. Maka ini tidak membuat senang Dunwas, dan akhirnya dia memberikan ultimatum kepada mereka agar keluar segera meninggalkan agama yang mereka peluk dan tetap bertahan dengan agama lama. Namun ternyata rakyatnya yang sudah menemukan kebenaran pada saat itu tidak akan dengan mudah berpindah walaupun diancam. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan petunjuk, kita masih ingat bagaimana ceritanya tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun yang sebelum bertanding dengan Nabi Musa bertanya apa? Kami dapat apa? Hadiahnya apa kalau menang sama Musa? Karena mereka merasa pede, mereka adalah tukang sihirnya istana. Dan yang namanya istana selalu terbaik. Dokter istana pasti yang terbaik, koki istana yang terbaik. Maka tukang sihir istana yang saat itu sangat digemari rakyat Mesir juga yang terbaik. Mereka kenal semua tukang sihir yang terhebat, dan Nabi Musa tidak termasuk tukang sihir. Maka mereka pede sekali. Sebelum pertandingan mereka nanya kepada Firaun hadiahnya apa, karena mereka yakin akan menang. Namun ketika di lapangan mereka bertemu dengan kenyataan, mereka kenal sihir, mereka tahu semua sihir dari A sampai Z. Yang mereka dapati yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan sihir. Ini hanya Allah yang bisa. Maka seketika mereka yang tadi sudah nanya apa hadiahnya, seketika mereka bersujud dan beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Enggak nunggu dulu, enggak mikir dulu. Nanti sebentar habis ini malu di depan raja, ambil hadiah dulu. Enggak. Ini kebenaran melihat di depan mata, enggak bisa ditolak. Maka mereka sujud. Bahkan Fir'aun ketika diancam oleh Fir'aun, saya akan potong tangan dan kaki kalian. Kata mereka, engkau hanya bisa berkuasa di dunia, kami semua akan kembali kepada Allah. Tidak goyah keimanan. Bahkan ketika dihabisi, dibunuh oleh Fir'aun, mereka tetap bertahan dengan keimanan yang baru beberapa saat mereka temukan.
tidak mundur. Demikian juga dengan rakyatnya Dunuwas. Mereka menemukan kebenaran yang ada pada saat itu, belum ada syariatnya Nabi Muhammad, yang ada hanya syariat Nabi Isa. Maka mereka diancam oleh rajanya, mau dibunuh mereka tidak gentar. Akhirnya dibikinlah parit-parit. Dibikin parit-parit oleh Dunuwas, disuruh masuk 20.000 orang ini, kemudian dibakar hidup-hidup. Dan tidak ada yang selamat kecuali satu orang. 20.000 dibantai, tidak ada yang selamat kecuali satu orang. Satu orang inilah akhirnya yang mengirimkan surat kepada penguasa Nasrani yang paling kuat saat itu, Kaisar Romawi. Kaisar Romawi dari negeri Yaman dikirimkan surat dan mengatakan 20.000 dari saudara seagama Anda dibantai di sini oleh sang raja hanya karena mereka berbeda agama. Maka marahlah Kaisar Romawi. Ya bagaimana mungkin ya, 20.000 dibantai hanya karena berbeda agama saja. Mereka bukan penjahat, mereka bukan tidak melakukan kejahatan, hanya karena berbeda keyakinan dibantai. Namun pada saat itu Kaisar Romawi ingin langsung melakukan pembalasan, terhalang oleh jarak. Sangat jauh ya, ibu kotanya di Konstantinopel saat itu, Istanbul hari ini. Paling maksimal Kaisar Romawi itu melakukan perjalanan ke Damaskus atau ke Baitul Maqdis. Dan itu masih dari Mekah. Perjalanannya sangat jauh, 1 bulan. Perjalanannya 1 bulan dari Baitul Maqdis. Maka karena melihat sulitnya dan tentara prajurit Romawi, mereka tidak terbiasa dengan iklim di Jazirah Arab pada saat itu. Kalau misalkan mengirim pasukan dari Romawi, takutnya belum sampai pasukannya ke Yaman sudah habis duluan atau sudah lemah, sehingga ketika bertempur akhirnya cuma sia-sia dapatnya kekalahan. Maka oleh Kaisar Romawi dicari siapa kira-kira yang paling mungkin untuk menghukum penguasa Yaman ini, Dunuwar ini. Maka ditemukanlah penguasa Habasyah, Ethiopia hari ini ya. Karena Ethiopia atau Habasyah itu hanya dipisahkan oleh Laut Merah dengan Jazirah Arab. Karena makanya dulu Nabi SAW ketika Quraisy ya semakin kuat gangguannya, diizinkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Karena mereka tinggal nyebrang laut. Nah, sama seperti itu juga, akhirnya dikirimlah surat dari Kaisar Romawi kepada Raja Najasyi dan mengabarkan bahwa saudara kita seagama di Yaman yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Anda, 20.000 dari mereka dibantai hanya karena berbeda agama. Maka marahlah Raja Najasyi atau penguasa dari Habasyah ini, dan dia kirimkan bala tentaranya Dia kirimkan bala tentaranya ke Yaman, dipimpin oleh 2 orang panglimanya. 2 orang panglima terbaiknya, yang satu bernama Aryab, yang satu bernama Abraha. Berangkat mereka, tidak lupa juga diikuti oleh gajah. Karena gajah itu hanya ada pada sampai saat itu, gajah hanya ada di Afrika dan di India. Di Jazirah Arab nggak ada gajah. Orang belum pernah melihat gajah. Maka dibawa gajah dari Habasyah menyeberang ke negeri Yaman. Ya, sampai di Yaman dengan cepat mereka pun melakukan pembalasan. Tentu saja tidak ada apa-apanya kekuatan Dunuwas ini, Himyar ini dibanding dengan tentaranya Habasyah yang membawa gajah. Bayangkan kita harus bertempur dengan sesuatu, dengan makhluk yang sebelumnya nggak pernah kita lihat. Besar, takut tentu saja ya. Beda dengan kalau kita misalkan bertarung dengan musuh yang kita kenal sebelumnya, mungkin lebih ringan. Namun musuh yang makhluk ini ada sebesar itu, seumur hidup mereka nggak pernah melihat, kemudian harus bertarung, maka dengan cepat dikalahkan. Dunuwas pun akhirnya tewas, tenggelam di lautan ketika berusaha kabur dari kejarannya pasukan Habasyah. Dan akhirnya kemudian beralihlah kekuasaan di negeri Yaman yang tadinya dikuasai oleh dinasti Himyar, runtuh sekarang, tidak ada lagi, digantikan oleh kekuasaan dari asing dari seberang lautan dari Habasyah. Dan yang berkuasa adalah Aryab dengan 2 panglima ini, Aryab dengan Abraha, 2 panglima dari Habasyah. Namun seperti di dunia tidak ada yang namanya 2 matahari. Dengan cepat terjadi gesekan
antara dua pemimpin, ya, terjadi dualisme. Dan ini semakin mengkristal di antara mereka. Ini sama-sama di perantauan istilahnya, terjadi gesekan lama-lama dan masing-masing punya pengikut. Namun karena mereka yang namanya pimpinan, ini kalau dibiarkan terus-menerus, takutnya nanti akan terjadi perang saudara, korban banyak, jangan sampai lah. Akhirnya mereka pun memutuskan, dua orang panglima ini, Abraha dengan Aryat, ya udah gini aja, kita duel aja. Kita duel, siapa yang menang dia yang berkuasa. Daripada kita perang bersama prajurit, semakin banyak korban, cukup pimpinannya saja yang duel. Akhirnya mereka pun berduel antara Abraha dengan Aryat ini. Walaupun di awal Aryat berhasil melukai Abraha, namun pada akhirnya Abraha lah yang bertahan dan Aryat tewas. Maka dengan itu kekuasaan di Yaman mutlak sekarang dipegang oleh Abraha. Kisah ini sampai ke Habasyah, kepada raja mereka. Dan tentu saja tidak membuat senang Raja Habasyah. Dia bahkan menyalahkan Abraha, ini ada apa nggak minta konsultasi dengan saya? Ya, karena jaraknya saat itu jauh, ya, perlu waktu, sedangkan mereka mungkin saat itu harus cepat memutuskan. Marah Raja Habasyah ini, panglima saya, anak buah saya, memutuskan sendiri. Maka sampai saking marahnya Najasyi, ya, Najasyi adalah gelar untuk penguasa Habasyah. Saking marahnya dia bersumpah, saya akan injak Yaman dan saya akan cukur ubun-ubunnya Abraha. Sampai sumpah dari sang raja ke seberang lautan kepada Abraha. Mendengar hal ini, Abraha pun dengan cepat menyiapkan hadiah terbaik. Hadiah-hadiah dari Yaman yang paling disukai oleh raja disiapkan, karena tahu raja marah, maka ingin menurunkan kemarahannya. Bahkan ini di dalam syariat kita dikenal. Kata Nabi SAW, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka dikirimkan oleh Abraha hadiah-hadiah yang mahal kepada Najasyi agar tidak marah. Dan tidak lupa dia juga mengirimkan sekarung tanah dari negeri Yaman. Karena dia mendengar sumpah rajanya akan menginjak Yaman. Daripada rajanya datang ke Yaman, nanti Abrahanya bisa berbahaya, maka cukup tanahnya yang dikirimkan ke sana. Dikirimkan tanah negeri Yaman ke sana, dan Abraha juga cukur ubun-ubunnya. Karena tadi raja bersumpah akan menginjak Yaman dan akan mencukur ubun-ubunnya Abraha. Maka dikirimkan oleh Abraha bersama hadiah-hadiah yang mahal. Maka ketika sampai ke Habasyah, melihat ya, hadiah yang mahal dari Abraha, kemudian melihat ada tanah dan ada ukuran ubun-ubun, raja yang tadinya marah dengan Abraha berbalik jadi kagum. Ini orang cerdas, kata raja, cerdas. Jadi raja nggak perlu capek-capek sekarang nyebrang lautan, tetap bisa memenuhi sumpahnya walaupun di Habasyah. Tetap bisa menginjak tanah Yaman karena tanahnya sudah dikirim, nggak perlu seluruh tanah. Tanah yang cukup untuk bisa diinjakkan dengan kaki, dan rambut ubun-ubunnya juga sudah dicukur. Maka melihat hal ini, oh ini berarti orang cerdas dan dia loyal dengan saya. Kata raja, ini orang bukan tipe pemberontak, dia orang yang loyal. Dia mendengar saya bersumpah dan dia rela berkorban mencukur ubun-ubunnya agar saya bisa melaksanakan sumpah saya. Maka akhirnya raja pun rela sekarang, ya, senang dengan Abraha. Dan Abraha juga tidak lupa, selain hadiah dan tanah serta rambut tadi, dia juga menulis surat kepada sang raja mengabarkan bahwa saya sebentar lagi akan membangunkan bagi anda sebuah gereja yang megah di San'a, ibu kota Yaman, sampai hari ini jadi ibu kota. Ya, di San'a saya akan bangunkan untuk anda sebuah gereja yang megah, karena mereka beragama Nasrani. Mereka beragama Nasrani akan membangun gereja yang megah, sehingga kata Abraha, orang-orang Arab yang setiap tahunnya, terutama orang Yaman yang menjadi tetangganya Abraha, yang menjadi rakyatnya Abraha, tidak perlu lagi jauh-jauh ke Mekah. Karena Abraha mengira pada saat itu mereka pergi ke Mekah karena itu bangunan yang paling megah di Jazirah Arab. Maka kalau dibangunkan bangunan lain yang lebih megah, mungkin mereka nggak lagi ke Mekah, cukup di San'a saja. Maka dibangunlah
oleh Abraha di Sana'a. Sampai hari ini kalau tidak salah masih ada situsnya, itu masih ada di Sana'a, bekas tempat gereja yang dibangun oleh Abraha. Nama gereja ini Al-Qulais. Qulais dari kata Qalansuah. Qalansuah dalam bahasa Arab adalah peci. Katakan kenapa gereja ini dinamakan Qulais atau peci? Karena kalau orang melihat gereja ini, katanya pecinya itu sampai jatuh, saking tingginya. Ya, karena Yaman itu ada gunung-gunung, terutama daerah Sana'a, maka mungkin dibangun gerejanya itu di atas bukit, sehingga orang yang dari bawah melihat ke puncak gereja itu sampai jatuh pecinya. Dibangun gereja yang sangat megah dengan harapan agar, dan diumumkan oleh Abraha karena dia penguasa, nggak perlu lagi jauh-jauh ke Mekah. Kita punya bangunan yang lebih megah, lebih indah dari Ka'bah. Apa itu, cuman kotak. Maka orang-orang Arab yang ada pada saat itu menjadi marah. Ini penguasa asing tidak bisa mengambil hati masyarakat lokal yang ada, bahkan berusaha merubah haji mereka, yang mereka sejak zaman Nabi Ibrahim setiap tahunnya berangkat untuk melakukan haji ke Mekah. Maka mendengar rencana dari Abraha ini, mereka pun sangat marah. Sampai saat itu ada rombongan dagang dari orang-orang Quraisy atau sekitar Mekah yang mendengar hal ini. Karena Yaman adalah jalur perdagangan orang-orang Mekah. Orang Mekah profesinya perdagangan. Mereka kalau musim panas ke Syam karena di sana lebih dingin, dan kalau musim dingin mereka ke Yaman karena Yaman lebih hangat. Nah, pada saat mereka ke Yaman, ke sana, melihat ada gereja ini, bangunan besar, kemudian mendengar bahwa ini dimaksudkan dibangun adalah agar orang Yaman nggak perlu lagi ke Mekah. Sedangkan mereka dari Mekah dan sangat mencintai Ka'bah, marah mereka. Namun ingin membalas atau ingin memberontak misalkan di depan masyarakat, tentu saja tidak mudah, bisa ditangkap. Maka di malam harinya rombongan dari sekitar Mekah ini mereka masuk ke dalam gereja, dan mereka disebutkan mereka membakar api di sana, jadi bakar. Dalam riwayat lain ada yang menyebutkan juga dikotori. Ya, dia mohon maaf buang air besar di gereja ini, kemudian dikotori gerejanya. Pagi harinya ketika penjaga gereja melihat masuk, kaget, ini gereja yang megah mewah, tiba-tiba dinodai dan tersebar kabar bahwa pelakunya adalah orang-orang dari Mekah. Maka Abraha pun tambah marah. Yang tadinya dia membangun gerejanya niatnya karena merasa tersaingi, karena tidak senang orang harus ngapain ke sana, ke Mekah, ditambah lagi ini pelakunya tetangganya Ka'bah. Maka akhirnya Abraha pun bersumpah akan menghancurkan, akan berangkat sendiri menghancurkan, merubuhkan Ka'bah. Maka berangkatlah dia bersama bala tentaranya, ya. Tidak lupa juga dengan gajah. Disebutkan saat itu Abraha membawa sampai 8 ekor gajah, dan rencananya nanti setiap gajah ini akan diletakkan di satu sudut mata angin. Jadi 8 sudut mata angin, 8 ekor gajah yang masing-masing diikatkan dengan rantai. Kemudian nanti rencananya akan diperintahkan gajahnya itu untuk bergerak dalam satu tarikan, sehingga Ka'bah akan langsung rubuh. Ini planningnya dari Abraha. Berangkat dari Yaman menuju Mekah, dan di perjalanan kabilah-kabilah Arab yang ada yang dilewati oleh Abraha, mereka berusaha untuk melawan, mencegah. Namun apalah daya mereka menghadapi tentara reguler yang begitu besar dan begitu kuat. Dan bangsa Arab sebelum Islam memang tidak dikenal di dalam sejarah. Mereka tidak seperti peradaban India yang ribuan tahun punya kebudayaan yang besar, tidak seperti Cina yang ribuan tahun sebelum Masehi sudah punya peradaban yang maju, tidak seperti Yunani, tidak seperti Romawi. Saat itu bahkan superpowernya adalah Romawi dan Persia. Bangsa Arab tidak dikenal. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kata Umar, kami adalah kaum yang Allah menjadikan kami mulia dengan Islam. Sebelum Islam, masyarakat Jazirah Arab tidak dikenal.
Maka Umar mengatakan, "Famahma btaghaina al-'izzata bighairihi adzallana Allah." Maka bagaimanapun kata Umar ibn Khattab, orang Arab mencari kemenangan, kejayaan selain dengan Islam, Allah justru akan menghinakan mereka. Dan kita belajar dari pengalaman bagaimana ketika peperangan dengan negara Yahudi, bangsa Arab saat itu yang sedang gemar-gemarnya dengan sosialisme, ya nasionalisme, ternyata dipermalukan dengan sedemikian parah oleh orang-orang Yahudi yang mereka justru lebih taat kepada agamanya. Maka berjalan terus ya pasukan dari Abraha ini, walaupun terus berusaha dihalangi oleh kabilah-kabilah yang ada, namun mereka terlalu lemah, sampai akhirnya sampai di pinggiran kota Mekah, di daerah yang namanya Al-Muhammas. Berkemah di situ Abraha, berkemah istirahat dengan pasukannya dulu, mempersiapkan sebelum masuk kota Mekah. Dan di situ adalah tanah lapang yang banyak digembalakan di situ hewan-hewan ternak punya orang Mekah. Yang menggembalakan kambing ataupun unta, kuda itu di luar kota. Banyak di situ dan disita oleh pasukan Abraha. Disita oleh pasukan Abraha, termasuk 200 ekor unta punyanya Abdul Muttalib. 200 unta punya Abdul Muttalib. Kemudian Abraha mengirim utusan ke kota Mekah dan menyampaikan kepada mereka, telah datang sekarang pasukan dan maksud kedatangan kami di sini hanyalah untuk menghancurkan Ka'bah saja, bukan untuk mengganggu penduduk Mekah. Ya, maka yang penting jangan ada yang menghalangi. Selama dia tidak menghalangi tujuan kami sampai ke Ka'bah, kami tidak akan mengganggu. Di Abraha ya, ingin orang Mekah tahu. Maka akhirnya Abdul Muttalib pun datang menemui Abraha. Dan ketika datang Abdul Muttalib, Abraha sedang duduk di kursi singgasananya, dan Abdul Muttalib ini melihat Abdul Muttalib orangnya Masya Allah, Allah berikan kelebihan fisik ya, orangnya tinggi besar, ganteng ya. Orang kalau melihat itu langsung kagum. Termasuk Abraha, ketika melihat Abdul Muttalib datang, dia kagum, langsung bangkit dari singgasananya, disambut ya. Bahkan didudukkan di sampingnya. Ada apa? Ada keperluan apa? Kata Abraha kepada Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, saya minta kepada Anda untuk mengembalikan 200 ekor unta saya yang disita oleh pasukan Anda. Maka Abdul Muttalib yang tadinya kagum, kemudian berubah, tiba-tiba ada senyum kecewa. Abraha mengatakan, tadi ketika Anda datang saya kagum dengan Anda. Namun ketika Anda berbicara, yang Anda minta ternyata hanya 200 ekor unta. Sementara justru kedatangan saya ke sini adalah untuk menghancurkan Ka'bah, yang mana itu adalah merupakan tempat ibadah Anda dan nenek moyang Anda. Kenapa nggak minta itu? Jadi dikira oleh Abraha, Abdul Muttalib ini tidak memperhatikan Ka'bah. Karena datang-datang cuma minta unta. Dia nggak takut, itu yang dikira oleh Abraha. Dia kira Abdul Muttalib nggak ada perhatian. Namun apa yang dijawab oleh Abdul Muttalib? Beliau mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Saya pemilik unta. Kata Abdul Muttalib. Wal Ka'batu laha Rabbun yahmiha. Dan Ka'bah itu juga punya pemiliknya yang akan menjaganya. Subhanallah, jawaban yang menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Namun disahut oleh Abraha, dia tidak akan bisa mencegah aku. Kata Abdul Muttalib, itu urusan Anda dengan dia. Maka akhirnya dikembalikanlah 200 ekor untanya milik Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib juga kemudian berpidato di hadapan para penduduk Mekah dan meminta mereka semua untuk keluar dari Mekah, takut akan terkena imbas dari serangan pasukan Abraha. Dan sebelum keluar dari kota Mekah, Abdul Muttalib juga berdoa di Ka'bah, meminta kepada Allah, ya Allah jangan sampai ya rumahmu ini dihancurkan, dihinakan, sedangkan salib-salib mereka yang tegak. Dan kemudian lanjutan kisahnya adalah gajah yang tadi diperintahkan
gajah yang tadi diperintahkan, ya, ketika diperintahkan untuk berjalan ke arah Ka'bah, duduk tidak mau berdiri. Namun ketika diperintahkan untuk pergi ke arah yang lain, ke arah Syam, lari. Ke arah timur, ke arah mana saja selain arah Ka'bah, lari. Namun ketika diperintahkan untuk maju ke arah Ka'bah, tidak mau, gajahnya duduk. Bahkan sampai ditusuk-tusuk, tetap tidak mau bangun gajahnya. Pada saat inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung. Allah mengirimkan burung, pasukan burung yang berbondong-bondong datang dari arah lautan. Masing-masing burung membawa 3 biji batu, 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Dilemparkan kepada pasukan Abraha. Tidak ada satu batu pun yang mengenai kulit dari pasukan Abraha, kecuali dia akan menjadi sangat gatal. Dan kemudian ketika dia menggaruknya, karena orang gatal pasti digaruk, ketika dia garuk maka dagingnya itu akan berjatuhan. Cuma kulit, dagingnya akan berjatuhan. Maka tercerai-berailah pasukan Abraha. Ya, ada yang mati seketika, ada yang menderita, ya, berusaha pulang ke Yaman, namun tidak sampai pulang, sudah tewas di perjalanan. Ya, termasuk Abraha juga nanti akan tewas di dalam perjalanan dalam keadaan jantungnya sampai keluar, dikatakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Padahal, ya, kalau kita baca di dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Allah sekarang berbicara kepada orang-orang Quraisy, apa enggak melihat, ya, kalian sangat tahu kejadian pasukan bergajah yang padahal secara agama mereka itu lebih dekat kepada Islam. Karena mereka ahlul kitab. Mereka punya nabi. Orang Quraisy tidak punya kitab. Agama mereka lebih dekat, ahlul kitab lebih baik daripada orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Namun Allah Subhanahu wa taala membantu menyelamatkan Ka'bah pada saat itu. Salah satunya adalah karena selain untuk menjaga kesucian rumahnya, Allah juga ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena sebentar lagi beliau akan lahir. Nabi SAW akan lahir pada tahun yang sama. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang begitu besar, membela orang-orang musyrikin yang harusnya tidak Allah bela. Karena agama mereka lebih buruk. Namun karena Nabi SAW akan lahir, ya, sebentar lagi, maka Allah membela dan mengalahkan orang-orang yang lebih baik sebenarnya agamanya, itu orang-orang Nasrani dari Abraha, dari Habasyah. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan maka itu datangnya dari diri kami pribadi, dan mohon banyak-banyak dibukakan pintu maaf. Dan di akhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.